Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersekutu kembali dengan Ibu Bapak dalam Renungan HKBP Reset Sutoyo, Kamis 5 Mei 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3. Demikian sabda Allah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Allah yang menderita. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda pernah dihina, diejek, dan dijauhi oleh orang lain? Bagaimana perasaan kita saat itu dan apa yang mungkin kita akan katakan dan lakukan terhadap mereka yang telah menghina kita? Tentu lebih banyak kita akan memberikan perlawanan dan tidak mau terima perlakuan tersebut. Mungkin bisa saja diam-diam membenci dan tidak mau lagi berteman, bersahabat dengan mereka, atau malah memusuhi mereka. Ya, walaupun psikolog berkata menjauhi orang yang menghina kita adalah satu bagian dari perawatan diri, tapi bagaimana jika Tuhan itu yang dihina? Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memahami sekaligus meneladani dan mengakui bahwa Allah itu menderita, Allah itu dihina. Firman ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang hamba Tuhan yang dihina, dijauhi, ditikam, dan diremukkan oleh karena pemberontakan dan kejahatan manusia. Dan ia sama sekali tidak melawan dan membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Ia bahkan memeluk penderitaan itu. Dalam kisahnya di Perjanjian Baru, Pilatus melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya tersebut benar-benar telah digenapi pada diri Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, disalib, dan mati di atas kayu salib. Bukan karena tidak mampu menghindar dan melawan, tetapi karena hanya dengan cara seperti itulah Allah bisa menyatakan kasih-Nya kepada manusia untuk diselamatkan dari hukuman kematian kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua yang mendengarkan firman ini pernah mengalami sakit ataupun terluka. Sakit secara fisik karena berbagai penyakit yang menggerogoti tubuh kita, ataupun terluka batin kita karena berbagai pengalaman hidup, mungkin disebabkan oleh pasangan hidup kita, oleh saudara kita, oleh teman kerja kita, oleh tetangga kita, atau oleh orang-orang lain. Luka itu bisa saja kita alami karena kita ditinggalkan, diabaikan, direndahkan, ditolak, ataupun dikhianati. Merenungkan Tuhan Yesus yang terluka dan Tuhan Yesus yang menyembuh, memberi harapan mendampingi kita di saat-saat sakit dan terluka. Bahkan memberi kesembuhan karena di dalam Dia ada kesembuhan dan keselamatan. Merenungkan firman ini juga menyadarkan kepada kita bahwa di dunia ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang terluka, baik yang sakit fisiknya maupun yang terluka batinnya. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam lukanya telah menyembuhkan kita, bahkan menyelamatkan kita dari kuasa maut, kita pun dipanggil untuk menjadi komunitas yang menyembuhkan. Hal ini dapat kita lakukan kalau dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun gereja,
kita secara rutin menyediakan waktu dan hati kita untuk mendoakan mereka. Merengkuh saudara kita yang sedang terbeban, menyapa mereka yang sedang dalam kesendirian, merangkul mereka yang tersisihkan. Dengan cara ini, kita dimampukan untuk menghayati karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh mulia cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menderita untuk menyelamatkan kami, biarlah kami meneladani cinta-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Jangan lupa untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.